Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian bab 1 mata pelajaran IPAS kelas 4 SD. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dalam tanah adalah A. Akar, B. Daun, C. Bunga, atau D. Batang. Nah teman-teman, yang berfungsi untuk menyerap air itu adalah akar ya teman-teman. Sedangkan daun itu fungsinya untuk proses fotosintesis. Kemudian bunga itu untuk perkembangbiakan. Nah kalau batang ini fungsinya sangat banyak. Yang pertama sebagai sumbu tumbuhan. Yang kedua menghantarkan air. Bisa juga untuk penyimpan cadangan makanan ya. Selain itu, batang itu juga sebagai tempat melekatnya daun maupun bunga ya teman-teman. Nah, jadi yang menyerap air, kembali ke soal ya teman-teman, itu adalah akar. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar singkong ya teman-teman. Jenis akar yang dimiliki oleh singkong seperti dalam gambar adalah apakah akar utama, atau B akar cabang, atau C akar serabut, atau D akar tunggang. Nah, pada singkong akarnya adalah jenis akar serabut ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 3, bagian tumbuhan wortel yang biasa dimakan adalah titik-titik. Jadi bagian tumbuhan wortel itu yang berwarna oranye yang kita makan itu sebenarnya bagian apa? A. Daun, B. Akar, C. Buah, atau D. Batang. Nah jadi teman-teman, bagian wortel yang kita makan sehari-hari itu adalah sebenarnya bagian akar dari tumbuhan wortel. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 4, fungsi batang pada tumbuhan antara lain titik-titik. A. Menyerap air dari tanah. Ini adalah fungsi dari akar ya teman-teman. Kemudian yang B, alat perkembangbiakan itu bunga. Kemudian C, tempat terjadinya fotosintesis itu adalah di daun. Nah, yang D, penyimpan cadangan makanan itu bisa juga di batang. Selain fungsi batang itu menghantarkan makanan dan air ke seluruh tubuh bagian tumbuhan, fungsi batang itu juga sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tumbuhan kentang. Lanjut nomor 5, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghantarkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan adalah titik-titik. A. Batang, B. Daun, C. Buah, atau D. Akar. Nah teman-teman, bagian tumbuhan yang menghantarkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan adalah batang ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 6, perhatikan jenis batang berikut ini ya. Jadi jenis batang itu antara lain ada 3 teman-teman. Jenis batang berkayu, jenis batang rumput seperti dalam soal nomor 6 ini. Ini adalah jenis batang rumput. Kemudian juga yang ketiga ada jenis batang basah. Nah, tanaman yang memiliki jenis batang seperti di samping adalah titik-titik. A. Jati. Kalau jati itu jenisnya adalah berkayu ya teman-teman. B. Padi. Nah ini adalah jenisnya batang rumput. Kemudian yang C. Mangga, ini juga jenisnya batangnya berkayu, keras dan berkambium. Biasanya bisa digunakan untuk bahan-bahan membuat perabot rumah tangga maupun jembatan. Kalau yang D itu rambutan, ini juga berkayu.
Jadi teman-teman, tanaman yang memiliki jenis batang rumput itu contohnya adalah tanaman padi ya teman-teman. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 7, perhatikan gambar daun berikut. Nah, di sini ada daun yang namanya daun menjari. Nah, teman-teman, bentuk daun itu ada menjari, ada melengkung, ada sejajar, maupun menyirip ya, berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, tumbuhan yang memiliki jenis daun seperti pada gambar adalah, jadi tumbuhan yang memiliki jenis daun menjari itu contohnya apa? A. Mangga. Kalau mangga itu kan seperti ini ya teman-teman. Ini namanya menyirip. Kemudian singkong, nah singkong ini adalah menjari. Kalau kentang itu adalah menyirip juga. Kalau pisang itu juga namanya menyirip daunnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, singkong. Lanjut soal nomor 8, fotosintesis pada tumbuhan terjadi di A. batang, B. bunga, C. daun, atau D. akar. Nah, fotosintesis itu terjadi di daun ya, jawabannya yang C. Lanjut nomor 9, gas yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis adalah titik-titik. A. oksigen. Oksigen itu adalah hasil dari fotosintesis ya teman-teman. B. nitrogen, C. karbon dioksida, D. karbon monoksida. Jadi yang dibutuhkan tumbuhan itu adalah C. karbon dioksida. Nomor 10, zat hijau daun yang menangkap cahaya matahari disebut titik-titik. A. kloroplas, B. redoplas, C. klorofil, atau D. plastida. Nah, zat hijau daun itu namanya adalah klorofil. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 11, hasil dari fotosintesis tumbuhan berupa titik-titik. A. karbohidrat dan karbon dioksida, B. karbohidrat dan oksigen, C. karbon dioksida dan air, atau D. air dan oksigen. Nah, kalau hasil dari fotosintesis tumbuhan itu adalah karbohidrat dan oksigen, jadi jawabannya yang B. Kalau bahan yang dibutuhkan itu adalah karbon dioksida dan air. Lanjut nomor 12, perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Nah, itu ada bunga sepatu, di mana bunga sepatu itu merupakan contoh bunga sempurna. Karena apa? Bunga tersebut merupakan bunga sempurna karena memiliki titik-titik dan titik-titik. Nah, suatu bunga dikatakan sempurna ketika memiliki apa? A. kelopak dan mahkota, B. kelopak dan serbuk sari, C. serbuk sari dan putik, atau D. mahkota dan putik. Nah, bunga dikatakan sempurna jika memiliki serbuk sari dan putik. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 13, proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik disebut A. fotosintesis. Kalau fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan. B. penyerbukan. Nah, ini merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. C. persilangan. Persilangan itu adalah jenis dari penyerbukan yang serbuk sarinya itu berasal dari bunga lain pohon. Kemudian D. penyebaran itu adalah peristiwa penyebaran biji dari suatu tumbuhan ya. Jadi proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik adalah penyerbukan, jawabannya yang B. Lanjut nomor 14, hewan yang membantu terjadinya proses penyerbukan disebut titik-titik. A. polinasi. Polinasi itu sama dengan penyerbukan. B. polinator. Nah, ini adalah hewan yang membantu terjadinya penyerbukan. Jadi jawabannya yang B.
Lanjut nomor 15, perhatikan gambar penyerbukan berikut. Nah, di situ ada proses penyerbukan yang serbuk saringnya berasal dari bunga itu sendiri. Jadi bunga itu adalah bunga sempurna. Jenis penyerbukan sesuai dengan gambar tersebut adalah penyerbukan A. Bastar. Kalau bastar itu serbuk saringnya berasal dari pohon beda jenis. Kemudian B, kalau penyerbukan silang itu serbuk saringnya berasal dari pohon lain yang sejenis. Kemudian yang C, penyerbukan sendiri itu serbuk saringnya berasal dari bunga yang sama. Sedangkan yang D, penyerbukan tetangga itu serbuk saringnya berasal dari bunga yang beda dalam satu pohon. Nah, jadi teman-teman, kalau gambar ini adalah penyerbukan sendiri ya teman-teman, karena serbuk saringnya berasal dari bunga yang sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 16, proses penyerbukan akan menghasilkan titik-titik. Nah, jadi teman-teman, setelah jatuhnya benang sari di kepala putik, proses selanjutnya itu adalah terbentuknya biji ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 17, perhatikan proses penyebaran biji berikut. Jadi di sini ada pohon kelapa yang terletak di pinggir pantai ya. Penyebaran biji pada tanaman di samping dibantu oleh titik-titik. A. Air, B. Angin, C. Hewan, D. Manusia. Dalam gambar tampak bahwa pohon kelapanya itu jatuh ke dalam air. Nah, kemudian hanyut sehingga kelapa itu akan tiba di tempat yang lain ya. Jadi, penyebaran biji tersebut dibantu oleh air. Jadi, jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 18, proses penyebaran biji yang dibantu oleh manusia disebut titik-titik. A. Zookori itu kalau yang bantu hewan. Misalnya ada luwak itu menyebarkan biji kopi. Kemudian ada kera yang memakan rambutan, maka dia akan menyebarkan biji rambutan. Yang kedua, hidrokori itu yang dibantu oleh air, contohnya tadi kelapa. Yang ketiga, anemokori itu dibantu oleh angin. Contohnya pada tanaman dandelion, karena bijinya itu bersifat ringan, halus, sehingga mudah tertiup angin. Kemudian yang keempat, antropokori itu adalah yang dibantu oleh manusia. Contohnya itu adalah biji-bijian yang digunakan dalam perkebunan maupun pertanian, seperti biji jagung, biji kedelai, kacang hijau, itu disebarkan oleh manusia. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 19, penyebaran biji tumbuhan yang kecil dan ringan dibantu oleh titik-titik. A. Air, B. Angin, C. Hewan, D. Manusia. Nah, yang kecil dan ringan biasanya dibantu oleh angin ya teman-teman. Jawabannya yang B. Nomor 20, berikut ini biji tumbuhan yang disebarkan oleh hewan adalah titik-titik. A. Kalau dandelion itu biasanya disebarkan oleh angin karena bijinya kecil dan ringan. Yang B. Jagung ini ditanam oleh manusia, berarti disebarkan oleh manusia. Kemudian yang C. Kelapa itu biasanya oleh air dan juga bisa jadi oleh manusia juga. Kemudian yang D, kopi, ini adalah hewan ya. Contohnya itu hewan luwak yang memakan kopi, kemudian bijinya dikeluarkan sehingga tersebar di tempat lain. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.